pertanyaan berikutnya, ini masih dari Ari. Saya pernah mendengar di saat kita haid harus mengumpulkan rambut yang rontok kemudian disucikan saat selesai haid. Apakah itu benar? Jawaban saya, itu tidak benar. Kenapa? Itu mitos, bukan syariat. Dalam syariat Islam, ya, ibu-ibu kalau mengalami menstruasi, Anda dilarang untuk sholat, Anda dilarang untuk puasa, Anda dilarang untuk hubungan intim. Kalau punya suami dilarang hubungan intim, Anda dilarang tawaf. Itu 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita mens. Adapun rambut rontok, ya lagi nyisir rambut rontok mah buang atuh, ya. Nah, di kita itu ada mitos si rambut itu dikumpulin, lalu pada saat mandi besar rambut yang rontok dimandiin juga, ya. Nah, ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, ini sebenarnya tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada keterangannya. Kalau boleh saya katakan, ini bukan syariat, tapi mitos. Ini bukan syariat, tapi mitos. Ada juga yang pernah bertanya ke saya, Pak Am, saya itu kalau lagi datang bulan ya, suami itu tidurnya sama anak-anak, nggak mau sama saya. Nah, si ibu itu nanya, emang begitu Pak Am dalam ajaran Islam? Saya bilang, itu mah bukan dari ajaran Islam, itu mah mitos, ya. Mirip seperti zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah kalau wanita sedang haid, istrinya sedang haid, itu ditinggalin, jadi seperti diasingkan begitu, ya. Padahal menstruasi itu bagian dari siklus yang harus ada pada wanita yang masih produktif, ya, yang masih mengalami menstruasi. Itu bagian dari ritme kehidupan, sehingga oleh Rasul ditegur, ya, orang-orang seperti itu. Artinya perlakukan wanita seperti biasa saja. Satu aja, kamu jangan hubungan intim, kata Nabi, ya. Jadi ada memang mitos-mitos yang oleh umat Islam dianggap syariat Islam. Yang tadi seperti kalau rambut rontok harus dikumpulin, lalu nanti ketika mandi harus dicuci itu rambut yang rontoknya. Kan itu mitos, ya. Mitos, tidak ada dalil seperti itu. Wanita yang sedang menstruasi tidak boleh tidur, ya, sama suaminya. Ya kalau cuma tidur sekasur kemudian tidak melakukan hubungan intim, tidak apa-apa, ya, gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jadi zaman Nabi itu wanita haid, mohon maaf, itu dianggap kotor. Sampai piringnya misah, gelasnya, maksudnya khusus untuk wanita haid, ya. Kamarnya khusus. Pokoknya si suami nggak mau deket-deket. Makanya yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan. Haid itu adalah darah kotor. Jadi darah najis, haid itu. Jangan kamu campuri istrimu pada waktu haid. Ya. Dan jangan kamu campuri istrimu kalau belum suci, maksudnya belum berhenti haidnya. Jadi bukan tidak boleh tidur bersebelahan, bukan tidak boleh tidur dalam satu kasur, bukan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan berhubungan intim saat istrimu haid. Jadi yang dilarang itu jangan hubungan intim. Ya,
Fa idza tatoharna, kalau sudah bersih headnya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan kamu bercampur dengan istrimu. Begitu. Jadi, menurut ayat ini jelas. Wanita haid itu bukan harus ditinggalkan di kamar sendirian atau dipisahkan tempat tidurnya, bukan. Itu teh faham jahiliyah. Itu mah mitos. Yang benar menurut surat Al-Baqarah 222, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu bercampur dengan istrimu saat haid. Dan jangan kamu bercampur kalau belum berhenti haidnya. Fa'idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi kalau sudah berhenti haidnya, sok kamu boleh bercampur. Jadi yang dilarang itu bercampurnya. Itu menurut Al-Baqarah 222. Nah, bagaimana dengan rambutnya? Ya kalau rambut rontok buang aja. Bukan harus dikumpulkan terus nanti pas mandi dimandiin si rambut yang rontoknya, bukan begitu ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.